lambat, itu kan tidak menjawab sekali. Pasti kan di atasnya 9, 10, nah seperti itu. Ya, Otomatis pengakuannya kan secara sepihak, sedangkan nasab dari Ba'alawi yang katanya menyambung ke baginda Nabi, kalau menurut daripada disiplin ilmu nasab, disiplin ilmu hadis, ya apalagi disangkutkan dengan ilmu sejarah, itu sudah bertolak belakang. Mana mungkin sebuah nasab tidak berpedoman daripada kitab nasab yang sudah ditulis terlebih dahulu kalau ini mengenai nasabnya baginda Nabi. ya Seharusnya betul. kalau nasab baginda Nabi itu dari abad ke abad, dari generasi ke generasi, karena tradisi orang Arab. Saya itu bertanya saat itu bersama ada mutawif saya itu asli orang Lombok, cuman beliau itu sudah berkediaman di Mekah itu lama sekali, lama Mm-mm. sekali. Mm. Jadi hampir sudut-sudut kota Mekah itu sangat hafal, bahkan sangat fasih menerangkan persudutnya. Iya, Itu iya. tradisi orang Arab itu dari kecil itu sudah diajari oleh ayahnya tentang leluhurnya yang ke atas sama leluhurnya yang saat ini. Iya. Berarti kan bahkan orang Arab itu ketika dites tanpa teks itu mampu menerangkan kerangka daripada leluhurnya yang dari atas. Iya, betul, Itu betul. Itu tradisinya, terbukti. tradisinya. Terbukti itu. Itu terbukti betul. Itu berarti kan tidak mungkin kan Gus, kalau ada eh, kekosongan pencatatan, bahkan kalau ditarik dari abad keempat sampai abad ke-9 itu kan jarak yang luar biasa, 550 tahun. Bahkan Al-Furqan itu kan selesai abad ke-10, berarti bisa 600 sampai 700 tahun. Iya. Tidak mungkin kalau pengakuan secara sepihak daripada Ba'alawi ini mengatakan bahwa ada namanya Ubed, terus ada Ubaidillah atau Abdullah yang dikatakan itu, jelas itu bahkan saya bisa mengatakan itu fiktif. Daripada nama Ubaidillah itu fiktif, ya fiktif karena tidak Iya. ada pencatatan. Kalau ada Iya, betul. pencatatan di kitabnya mereka yang bernama Al-Bukhari itu pun namanya bukan Ubaidillah, itu Ubed. Ya Iya, terserah betul. mereka mentafsiri daripada kitab mereka, cuman kan bahasanya kan bukan Ubaidillah, entah itu Mm. nanti ada penafsiran yang lain, tapi jelas namanya Ubaid. Nah terus Iya. bisa saya simpulkan seperti ini Gus, kalau Ba'alawi ini bersikeras untuk meyakinkan ya bahwa kelompoknya atau keturunannya itu tersambung kepada Rasulullah, ya setelah ada bukti-bukti manuskrip kitab sejaman, terus bukti sejarah, ya bahkan jejak ilmiah yang disuguhkan oleh Kiai Haji Imaduddin ini, ya berarti mereka harus mampu ya membantah daripada apa yang sudah diteliti oleh Kiai Haji Imaduddin. Tidak boleh kitab nasab atau kitab manuskrip yang lain ya yang ditulis abad kekinian itu membantah kitab nasab yang sudah tertulis sebelumnya, terkecuali katakanlah ditemukan kitab nasab abad ke-6 yang membantah Syajarul Al-Mubarakah, atau ada kitab nasab yang lain yang ditulis setelah abad keempat, abad kelima lah. Lah itu cerita, beda cerita, nanti akan bisa mengkanter, menyanggah atau memverifikasi keabsahan daripada nasab mereka. Cuman kan ini sejauh ini emang tidak ada. Dulu saja sudah tidak ada, apalagi sekarang mau mencari Idrus Romli, Wafi, Rumel, ya. Yo saya tidak seudon ya, pasti kan ada pembiayaan besar untuk berkeliling itu, kan namanya juga di luar negeri ya, di luar kota saja kita membutuhkan logistik yang banyak. Nah itu pun untuk mencari bukti-bukti sumber-sumber daripada manuskrip atau kitab-kitab yang bisa menguatkan keabsahan nasab Ba'alawi ini. Tetapi sejauh ini muter-muter mereka itu hanya untuk memframing seolah-olah, lo aku datang ke kota ini lo, kena kubah ini lo, ternyata iya. Bahkan ada beredar video Gus, itu 2 kali ya saya mengamati ya, seolah-olah ada 2 orang yang datang ke Ashraf ya, atau ke Nakubah Mesir, yaitu Nakubah tertua lah katakanlah seperti itu. Nah di situ seolah-olah diterima, dan daripada nakibnya atau petugas yang ada di situ ya, yang otoritas dari Nakubah itu menerangkan bahwa
nasab balawi soheh tercatat dan lain sebagainya. Ya, itu kan tidak ditunjukkan video ketika bertamunya, ngobrolnya, terus menunjukkan manuskripnya. Yo, siapa orang mau percaya? Saya juga bisa datang ke sana, ya toh, saya juga bikin video. Saya di depan sana, tidak disyuting masuknya, ketemunya dan lain sebagainya. Tahu-tahu saya di depan sana berstatement ya pakai bahasa Arab dengan bahasa Indonesia juga. Lah, terus itu bukti apa? Ya, tahu seolah-olah ini nyatanya ada, bahkan 2 kali katanya. Seperti lo, nek sudah terbukti kenapa harus 2 kali? Sekali saja sudah cukup. Nek emang bener ada, sekali saja sudah cukup di video ketemu, ngobrolnya, oh ini manuskripnya boleh, apalagi kalau boleh untuk difoto atau yang lain sebagainya sesuai SOP atau aturan yang ada di Nakobah itu. Kan tidak, Gus. Ini kan hanya framing mereka seolah-olah mereka itu sudah membuktikan kepada publik, sudah ada utusan ke sana, bahkan sudah menanyakan langsung ke Nakobahnya bahwa nasab mereka itu soheh. Kan ini lucu dan lucu. Tidak ada satupun orang yang percaya karena ini teknologi sudah maju, kekiniannya pengetahuan sudah sangat modern gitu loh, seolah-olah kita itu dianggap bodoh, tidak bisa mengecek. Kita saja bisa mengecek kok dari sini toh, manuskrip yang beredar dari websitenya setiap Nakobah gitu loh, Gus. Seperti Gus, makasih. Iya, betul. Bahkan apa namanya di perpustakaan California itu kita bisa mengakses semua ya literasi ya kan, daftar pustaka ataupun manuskrip, apalagi kalau kita itu memang memiliki account di sana dengan membayar setiap bulan itu $10. Kalau yang di Leiden Belanda juga sama. Nah, kita bisa itu, gitu loh. Artinya sangat tidak masuk akal sekali kalau mereka itu mau menolak tentang adanya fasilitas internet. Saya jadi berpikir begini, apa jangan-jangan ya mereka itu menggembar-gemborkan, googling itu apa gini, istilahnya seakan-akan mau menggiring opini masyarakat, apa yang diinformasikan oleh internet itu tidak bisa dipercaya. Jangan-jangan itu mereka mau apa ya istilahnya ya, mau menutupi cara orang modern mengklarifikasi kebenaran suatu data, ya kan? Yang mana tidak mungkin dong perpustakaan dunia itu akan berbohong, itu nggak akan mungkin, gitu loh. Itu nggak akan mungkin. Buktinya kemarin malam itu saya sama Alkemi itu kan membahas tentang masalah buku itu di halaman 363, Bang Skincare. Coba dibuka deh, halaman 363. Itu kan di situ menunjukkan syahada isbat nasabnya Ba'alawi. Namanya Naufal Balfagih kan. Nah, ketika kita cross check dengan Google Image, ya kan, ternyata ya itu jiplakan. Karena yang ada di Google Image sesuai dengan foto itu, aslinya itu nggak seperti itu. Isinya dirubah gitu loh. Ya, jadi frame-nya sama, tanda tangannya sama, tapi isinya dirubah sama mereka. Terus ditambahi foto gitu. Itu kita bisa lacak. Jadi semua foto yang diunggah di internet itu Gus, dibongkar di room saya sama ada Jamil kan. Iya, kan, itu kan tadi pagi kan? Tadi pagi kan? Iya. Betul ya. Itu malamnya kita sama Alkemi itu. Sama siapa itu namanya? Bang BZ apa ya kalau nggak salah tuh. Sekarang tuh gini teman-teman ya, setiap foto yang diunggah di internet itu kita bisa akses sumbernya dari mana, dengan apa? Dengan Google Image gitu loh.
Sekarang zaman sudah modern, teman-teman. Tidak akan seperti dulu. Untuk mencari sebuah data itu kita harus pergi ke sana ke sini gitu kan. Membaca buku ini sampai selesai gitu loh. Gitu. Tapi framingnya gini Gus, framingnya itu kan Kamil sama Jamil kan beda ya. Jadi dua-duanya ini kan Ya. ini Alkemi ini dituntut untuk taslim, katanya minta bukti sudah dibuktikan gitu. Ya, Alkemi orang cerdas kok dia itu membuktikan yang asli pun tentang apa kopnya ya stempelnya itu semuanya hampir kemiringannya hampir persis ya, cuman ada apa yang kurang pas tadi ya yang disampaikan Alkemi tadi. Begitu Gus. Jadi alamat yang diberikan atau yang disertakan, dilampirkan di dalam buku Keabsahan Nasab Ba'alawi halaman 363 itu yang menampilkan foto daripada syahadah isbat nasabnya itu kan di bawahnya ada alamatnya itu, alamat websitenya. Nah kita copy paste, kita masukkan ke Google Image gitu loh. Memang benar masuk ke Naqabatul Ashraf Irak gitu loh. Tapi foto itu nggak ada di sana. Setelah kita cari di Google Image, ternyata foto itu adalah foto editan gitu loh. Itu loh Bang Skincare. Iya Bang. Iya Gus, ya Gus. Nggih. Gampang sekarang itu. Makanya kan siapa Kiai Imad kan saya lihat di videonya kan bilang begini. Ketika di mana itu ya? Lupa saya itu. Ya Allah di mana itu ya Kiai Imad itu waktu itu ya? Oh di Lampung ya, di Lampung. Karena di situ ada Kiai ada Kiai yang dari Lampung itu. Kiai Sarman. Suparman, Kiai Suparman. Kiai Suparman. Ya. Iya, itu mengatakan begini, gampang saja gitu loh. Karena apa? Di dalam kitab misalkan Muqaddimat itu kan ada ya keterangan tentang masalah haplogrup YDNA, XDNA itu kan. Kalau DNA keturunan pancer laki-laki itu sulit bermutasi. Sulit sekali bermutasi. Nah, kalau jalur perempuan itu memang banyak mutasinya gitu loh. Nah, maka kalau mereka itu mengaku sebagai keturunan Nabi dari jalur laki-laki, pasti haplogrupnya J1. Gitu loh. Jadi kalau ada orang haplogrupnya bukan J1, berarti itu dipertanyakan dari jalur laki-laki apa perempuan gitu loh. Gitu. Nah, kemudian kita lihat jalur perempuan itu dari J1 itu mutasi genetiknya itu kemana gitu loh. Gitu. Kan nggak mungkin ke atas. Mutasi itu ke bawah Pak, nggak mungkin ke atas. Sama seperti aliran air gitu loh. Betul. Dari sungai ya ke muara. Gitu. Dan tadi malam kan juga ada tuh ya Bani. Ya Gus. Tadi malam tuh siapa itu yang temennya kamu itu yang ahli DNA itu? Yang sedikit mempelajari tentang artikel-artikel DNA tuh? Siapa itu namanya? Pemetik bunga nama akunnya. Iya, pemetik bunga itu akunnya itu. Lagi pula buat apa sih gitu loh? Untungnya kita itu mengaku zuriyahnya Nabi itu untungnya apa sih gitu loh? Wong Nabi sendiri itu mengatakan la yadkhulul jannata ahadun bi'amalihi. Orang itu nggak akan bisa pernah masuk surga. Orang itu tidak akan pernah bisa masuk surga itu dengan amal perbuatannya. Nggak bisa. Illa birahmatin minallah, kecuali dengan rahmat dari Allah gitu loh. Itu keyakinan kita. Karena apa? Karena Allah itu nggak bisa diintervensi oleh apapun. Termasuk amal perbuatan kita nggak bisa mengintervensi takdirnya Allah. Nggak bisa. Gitu loh. Lalu mereka mengaku sebagai zuriyahnya Nabi, merasa memiliki kaplingan surga. Itu akidahnya orang mana itu?
Kapitalisme Gus, kata Bang Damar. Bahkan sahabat itu kan bertanya, wala anta ya Rasulullah, wala ana, tidak juga saya. Walakin ayyataghammadani Allahu birahmatihi, hanya saja Allah itu mencurah limpahkan rahmatnya kepada saya. Gitu loh. Artinya Nabi Muhammad lah yang dikasih tugas oleh Allah untuk menebarkan rahmatnya Allah ke seluruh alam. Gitu loh. Habib yang alim seperti Profesor Quraisy itu loh Gus. Kan sudah pernah Nggak mungkin. tes DNA tuh Gus. Iya. Iya. Itu kan haplogrupnya kan juga bukan J1 loh. Haplogrupnya Habib itu. G. Nah iya. Nah iya. mau menolak kemajuan zaman itu nggak bisa, teman-teman. Karena menurut para ulama itu kan begini, apa namanya, tajdiduz zaman, ya tajdiduz zaman, ruhul apa ya, tajdiduz zaman ruhul hayah gitu loh. Jadi perkembangan zaman itu adalah nafas kehidupan. Ya kalau nggak mau dengan perkembangan zaman ya mati aja gitu loh. Karena perkembangan zaman itu adalah nafasnya kehidupan. Akun Tom and Jerry pernah naik ke roomnya Gus Hasan enggak ya? Belum pernah. Kenapa itu? Ya, kan pernah naik ke tempatku itu 4 kali atau 5 kali. Maksudnya dalam satu koma, maksudnya ya naik turun gitu. Kan dia menuduh ya Gus ini, Ustadz Acong ini, terus sama siapa, termasuk hostnya di room saya, termasuk saya. Jadi sumbernya kan cuma googling sama internet, ngapain dipercayakan intinya seperti itu. Nah, setelah selesai menghujat, ya toh merasa terjolimi karena dia merasa sendiri, ya toh, loh, padahal kan tidak ada yang boleh menghujat, semua saya tidak mengizinkan, biarkan dia itu menarasikan dengan waktunya tanpa dipotong kan. Nanti setelah dia selesai, berarti kita tunjukkan adab, beda dengan komal mereka, berarti komal kita itu education kan gitu. Nah intinya saya mengomeni gini Gus, loh tadi pengakuan kamu itu kan mahasiswa, katanya di Singapura. Bagaimana kalau Anda itu sebagai mahasiswa itu kok menafikan internet, googling, sedangkan kamu naik di komal saya ini saja sudah berbasis internet, kan seperti itu. Terus tadi kamu mengundang teman-teman dengan menantang dengan bahasa undangan, ya atau untuk Zoom meet, ya katakanlah Zoom meeting bahasa panjangnya, itu juga berbasis internet. Terus katakanlah nanti ketika kamu debat, apakah kamu juga akan mengambil data tidak bersumber dari internet, tidak googling, atau kamu mengambil datanya mendatangi, katakanlah kamu ingin sumber data dari Belanda, kamu datang di Belanda, terus minta kitab-kitab aslinya, ya atau catatan data-data itu, kan enggak mungkin. Nah, sedangkan kamu menolak daripada menafikan internet dan googling, sedangkan kamu ketika mau ngomong itu juga membuka itu dan berbasiskan itu. Terus saya tanya, negara mana, sekolah mana, terus kampus mana yang tidak semua data itu diambil daripada googling, internet, terus negara mana yang tidak menyimpan arsipnya daripada sejarahnya itu di internet. Coba sebutkan satu saja gitu.
orangnya terus turun lagi gitu loh Gus. Jadi ketika terpojok turun, terus nanti naik lagi ketika dapat bahan. Jadi loncat-loncat, jadi tidak pernah satu. Ya ingus gitu ya. Ya kayak ya namanya juga Tom Jerry dikejar gitu loh Gus. Kan tidak bisa kalau kita tuh Iya. menafikan ilmu pengetahuan. Jadi semua sumber, maka kalau Nggak ini bisa. pengetahuan itu sejak zaman Syekh Nawawi ada, mungkin Balawi sudah rungkat dari dulu Gus. Tidak sekarang Oh juga. iya. Betul. Betul itu. Ya kan saya sering bilang itu, ulama dulu itu nggak ada urgensinya meneliti nasabnya Ba'alawi. Kenapa? Karena sudah jelas mereka itu ada di pihak Belanda. Dari situ saja sudah kelihatan, gitu loh. Makanya lalu Ki Hasyim Asy'ari itu membuat satu keputusan di dalam muktamarnya itu, bahwasanya gelar bagi keturunan Nabi itu adalah Sayyid dan Syarif. Ya, bagi perempuan Sayyidah dan Syarifah. Sementara mereka itu sejak zaman dulu masuk ke Indonesia sudah digelari dengan gelar Habib, dan leluhurnya itu digelari dengan gelar Syekh. Tidak pernah bergelar Sayyid dan Syarif gitu. Gitu. alias itu juga Syekh kan Gus, di kitabnya kan bukan Habib, Syekh itu di atasnya Iya, lagi ya. iya. Itu juga nggak ada kata Habib, nggak ada. Ada kata Habib itu kan Iya, baru betul. kekinian ini kan baru Habib. Baru abad ke-14. Betul. Uang itu kan Syekh Abdul Rahman, kakek Ali Asakron, Syekh Abu Bakar. Jadi bukan Habib sebenarnya, kan julukannya di situ di manuskripnya itu. Bukan. Iya, Syekh. Terus tadi Gus di Mas Kinkir, komalnya hari Kamis katanya beliau mau nyampe sini. besok itu Gus, Hari Kamis. besok itu. Hari Kamis. Kamis besok. Iya, Kamis besok. Oh iya Gus, iya. Gus, Kiai Ja'far ya Gus. Kenapa? Yang anu Kiai Ja'far ya Gus. Iya, Oh ya Gus, hari Kamis ya. hari Kamis. Waduh, malam Jumat pula itu. Kenapa? Kenapa Bani? Kenapa? Enggak, hari Kamis kan malam Jumat Gus. Malamnya. Oh tenang, kan ada kamarnya. Di sini kamarnya 3, aman. Oh, enggak, sayanya. Ya emang kenapa? Baru bersih Gus. Baru bersih katanya. Jujur amat jadi orang. Kan harus jujur kita sebagai manusia itu, jangan kayak Bolawi lah. Bohong aja kerjaannya kan. Iya. Tadi malam udah dibaca ulang-ulang Bani. Bani Lahdal itu. Udah Gus, dan tetap bingung saya. Di apa? Di berdalil sendiri, kemudian dalil yang tadi dipakai dibantah sendiri sama mereka. Ya gitu-gitu aja terus. Iya. Tapi gini loh Bang Bani, jadi di komalnya siapa ya, Haramain Al-Batawi itu kan selalu bikin VT ya, seolah-olah itu kita itu sekali berbohong itu akan memakai kebohongan yang lain untuk menutupinya, kan seperti itu. Jadi Iya. kita bicara jujur, mereka tidak percaya. Terus mereka membuat framing seolah-olah kita itu bohong. Kalau sekali berbohong itu akan melakukan sebuah kebohongan lagi untuk menutupi kebohongan yang sudah dilakukan, kan seperti itu. Terus menafikan nasab Rasulullah itu jelas neraka, kan gitu.
menafikan nasab Rasulullah. Ya, Loh, betul. ini kan sedang tidak menafikan toh Gus. Ini kan sedang mempertanyakan keabsahan daripada nasab mereka, bukan menafikan. Iya. Kalau Iya. mereka tidak membuktikan, ya berarti itu kan bohong kan gitu. Loh, kita tidak percaya kan boleh, Betul. sedangkan Nabi dulu ketika ada kenabian tidak ada satupun orang Quraisy yang mempercayai. Apakah Nabi marah? Kan juga tidak. Terus kalap tidak, Tidak. menuduh juga tidak. Bahkan ketika Mi'rajnya Nabi tidak ada satupun yang percaya kecuali sahabat Abu Bakar, ya bahkan dituduh orang gila, ya tidak marah. Apakah ketika dituduh orang gila Nabi marah? Juga tidak. Nah ini siapa Gus yang di Indonesia ini katanya mengaku keturunan Nabi, terus ada orang yang tidak percaya. Loh, kamu tidak percaya lah, ayo udah mubahalah. Orang tidak percaya kok diminta tantang bahalah, itu gimana? Ya itu kan menunjukkan bahwasanya mereka itu tidak paham. Mereka tidak paham usul fikih. Ya, di usul fikih kan jelas itu. Al-yaminu limudda'i. Ya, al-bayyinatu lil mudda'i wal yaminu liman angkar. Memberikan penjelasan dan bukti itu bagi si tertuduh. Yang menuduh itu harus bersumpah. Lah kok mereka yang mau bersumpah itu gimana? Kebalik Gus, makanya Ya makanya kebalik mereka itu.